Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra sanata min sanatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul mautu waqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan, yang kami hormati panitia pelaksana harian masjid, yang kami hormati kepada Bapak Gesi atau Ketua Lingkungan di tempat yang berbahagia ini, dan kata-kata kemuliaan saya kepada Abu Tungku, para khadim syiar muhibbah subuh, dan teristimewa kepada seluruh para hadirin sidang jamaah salat subuh di subuh yang berbahagia ini, yang kelima hari di dalam bulan Muharram, bulan yang sangat mulia ini. Dengan meniatkan iktikaf sejenak, marilah sebelum kita beranjak dari tempat ini, kita menghayati, merenungkan beberapa sejarah-sejarah yang terjadi di dalam bulan Muharram ini. Mudah-mudahan menjadi sebagai bahan untuk merubah diri kita, bahan introspeksi diri kita, bahan sebagai untuk bermuhasabah diri kita. Apa yang harus saya lakukan demi kepentingan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejenak marilah kita menoleh jauh ke belakang. Sebab Islam ini adalah dari sejak Nabi Allah Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita sekarang ini, dikarenakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kelanjutan dari syariat-syariat yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah sekian lama
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan di atas permukaan bumi ini kepada bangsa jin. Dari sekian lama Allah Subhanahu wa ta'ala nujuk kepemimpinannya bangsa jin, yang dalam riwayat menyebutkan yang bahwa sampai 40.000 tahun nyo bumonyo dimat li bangsa jin, dan Allah memberikan khalifah untuk mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala lehnyan Allah Subhanahu wa ta'ala nebegat perubahan. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perubahan untuk menggantikan khalifah bangsa jin dengan yaitu Adam dan keturunannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita menghayati kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan perubahan dari bangsa jin, ingin merubah kepada yaitu Adam dan keturunannya, tentulah itu ada makna dan hikmahnya, dan ada maksud dan tujuannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyata pegah lang bahasa Aceh, hana mangat urung tetapi, hana mangat pemimpin-pemimpin tetapi. Itu kalau kita mau mengambil hikmah. Dan pada saat kita menghayati pun yang demikian, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala gena robah kepemimpinan, maka dikala itu kita pun menyadari, sekalipun orang banyak menyanjung-nyanjung kita pada saat kita menjadi pemimpin, sebab menyebawahan gedanyo nya sabi pegah danyo god. Apalagi dia tetap kita pakai sebagai struktur kita. Apalagi gedanyo godnyan selalu kita pakai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi perlu kita sadari para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang baik itu, orang yang good, bukanlah orang-orang yang selalu mengatakan kita baik. Ini perlu kita garis bawahi. Orang yang baik itu adalah bukanlah orang yang orang tersebut selalu mengatakan, menyanjung-nyanjung kita, dia katakan kita baik. Tetapi orang yang baik itu adalah orang yang terus memperbaiki siapapun dia untuk yang lebih ya baik. Kaitannya menyetaduk pemimpin baik lalau ada abu, urung-urung dimiyub gedanyo, apalagi urang yang tapi ni pakai sebagai yaitu bawahan rawan, kita tapi pegah god. Kapan dia mengatakan kita tidak baik? Kapan dia mengatakan kita tidak benar? Kapan mengatakan dia ya kita banyak salah? Kalau kita kembali kepada dunia politiknya pada saat perubahan politik, kaipu bocorah tiaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menggantikan yaitu khalifah di atas permukaan bumi ini, sehingga malaikat protes li malaikat. Ya Allah, pada saat Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Malaikat mengatakan, ya Allah, untuk apa engkau gantikan khalifah? Bukankah mereka itu selalu berbuat kefasikan? Sedangkan kami selalu bertasbih kepadamu ya Allah. Putrani jawab dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Allah? Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sehingga sejarah mencatat asal muasal, sehingga para malaikat karena dia menyesal terhadap argumennya kepada Allah, dikarenakan dia memberi pendapat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tawaf di Aras.
Geputa-puta dro ke malaikat di tiang aras sampai Allah Subhanahu wa taala membuat satu tempat yang namanya Baitul Ma'mur, yaitu di langit dunia. Sehingga di sanalah para malaikat tawaf sampai sekarang. Dan turun sampai ke bumi, tawaf itu turun temurun. Kita sebagai umat Muhammad, yaitu dianjurkan kita tawaf di Ka'bah Baitullah. Berarti sejarah berkesenambungan dari sejak para malaikat tawaf di aras, kemudian diperintahkan oleh Allah turun ke Baitul Ma'mur. Dari Baitul Ma'mur kita diperintahkan tawaf di Ka'bah Baitullah. Berarti sejarah selalu mencatat yang demikian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Allah Adam alaihi salam. Nepegatlah Nabi Allah Adam alaihi salam yang tidak punya ayah, tapi itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang perlu kita garis bawahi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Allah Adam alaihi salam diciptakan itu di 10 hari bulan Haram. Nya nabu boleh ditulis yang bahwa sejarah sangat terkesan di dalam bulan Muharram. Nabi Allah Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di bulan Muharram. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mempertempatkan Nabi Allah Adam alaihi salam dalam surga. Allah nepegah ba Nabi Allah Adam alaihi salam. Wahai Adam, tinggallah kamu di dalam surga sepuas-puasmu, lakukanlah apa semaumu di dalam surga, tapi ingat satu laranganku, kata Allah, jangan engkau hampiri sebuah pohon yang pohon itu kalau engkau memakannya, menikmatinya, kamu akan saya pindahkan dari surga ini. Didengarlah oleh iblis ya bu sekalian, didengarlah oleh iblis tentang percakapan Allah dengan malaikat, percakapan Allah dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Lalu bereaksilah iblis ini. Hana senang iblisnya saat menggantikan yaitu khalifahnya. Tidak senang iblis ini pada saat yaitu dia pada saat dia digantikan oleh Allah. Yang pertama menguasai bumi adalah dia, setelah itu digantikan dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Lalu dia mencari berbagai cara bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam itu dipindahkan dari surga. Pertama sekali dalam riwayat menyebutkan yang bahwa iblis ini berbisik kepada ular. Maka dalam riwayat menyebutkan bukan langsung iblis yang menggoda Hawa, tetapi pertama sekali iblis ini membisiki kepada seekor ular, agar ular ini membisiki kepada Hawa agar dia memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat menyebutkan yang bahwa datanglah seekor ular ini membisiki kepada Siti Hawa. Maka kalau kita melihat sejarah, kalau kita membaca sejarah, jelas yang bahwa bukan iblis langsung yang menggoda Hawa, tetapi Hawa perantaraan seekor ular. Sehingga dalam riwayat menyebutkan yang bahwa iblis sampai sekarang suaranya berdesis. Sampai sekarang ular itu tidak punya kaki, tidak punya tangan. Yang semula ciptaan Allah, iblis ulanya menjaruh. Sehingga dikarenakan dia membisiki Hawa atas godaan daripada iblis, akhirnya Hawa itu memakan buah yang dilarang oleh Allah. Yang dalam riwayat buah tersebut ada yang mengatakan buah gandum. Yang dalam riwayat yang menyebutkan ada yang mengatakan itu adalah buah anggur. Yang dalam riwayat mengatakan yang bahwa ada itu buah kurma. Walaupun kita menyebutkan ada yang mengatakan buah khuldi, itu makna khuldi kekal. Kalau enggak makan buah itu maka dia kekal dalam neraka. Tapi dalam tafsir dijelaskan yang bahwa buah tersebut adalah beda pendapat para ulama.
Ada yang menyebutkan buah anggur, ada yang menyebutkan buah kurma, ada yang menyebutkan buah gandum. Dan setelah itu Siti Hawa radhiyallahu pun pada saat dia menggoda Adam. Apakah dia pernah goda lagi tengok-tengok pegah? Ni paju hai bang Adam ha, ni paju lagi dakwah dah dengar-dengar. Ni paju bang Adam mangat tidak demikian. Tetapi itu dalam bentuk hidangan yang dihidangkan oleh Siti Hawa kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, sehingga termakanlah buah tersebut oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Apa yang terjadi para hadirin? Nabi Allah Adam alaihi salam dipindahkan dari surga, dihijrahkan dari surga sampai yaitu Nabi Allah Adam berada di bumi yang kita pijak ini, yang bertempat pertama diturunkan beliau adalah di negeri Hindia. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, tepatnya di 9 Zulhijjah Adam dan Hawa bertemu kembali para hadirin. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada saat Nabi Allah Adam alaihi salam neputren di Hindia, beliau dalam riwayat tidak pernah melihat ke langit. Ada yang mencatat 40 tahun beliau tidak melihat ke langit. Ada yang meriwayatkan yang 200 tahun, 200 tahun Nabi Allah Adam tidak melihat ke langit. Kenapa? Karena dia malu dengan Allah. Malu dengan Allah karena ada yang gelarang oleh Allah kepuput. 200 tahun Nabi Allah Adam tidak pernah melihat ke langit. Bayangkan Abu Kiban malu Nabi Allah Adam, siapa nak puput salah? Man le gedanyo jino dibna nikmat Allah yang kali danyo cok. Berapa banyak karunia Allah yang sudah nikmati, dan berapa banyak murka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak maksiat kita lakukan kepada Allah. Nah, Abu tunggu sekalian, kita merasa malu namale dengan Allah. Sekian banyak suara yang kita keluarkan tapi tidak pernah habis baterai, hantam pernah habis baterai. Kita hayati para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan, ya Allah, dibno nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa banyak maksiat yang saya lakukan. Nabi Allah Adam alaihi salam 200 tahun dalam riwayat tidak pernah melihat ke langit. Beliau selalu beristighfar, selalu beristighfar. Apa istighfar Nabi Allah Adam alaihi salam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selalu Nabi Allah Adam alaihi salam memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang menjadi ingatan kita apa para hadirin? Tepatnya di bulan Muharram, di 10 hari bulan Muharram yang disebut dengan hari Ashura, ini tidak lama lagi di depan kita. Ika gedanyo hana triple Ashura merumpa. Jangan kita hanya mengatakan saja selamat tahun baru Islam, selamat, sedangkan pada pribadi kita sebagai umat Islam, Muharram tidak kita selamatkan. Coba para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Panji Gumilang yang sekarang sedang viral, bahkan dia bertambah berani terus. Pada saat memperingati 1 Muharram, dia undang para pendeta-pendeta, dia undang tokoh-tokoh Israel, sampai salah seorang wanita tokoh Israel mengaku, katanya baju bintang berdaun, saya datang ke Bethlehem katanya, tempat kelahiran Yesusnya, pegah lewat lejing, pegah lungkun dulu. Tempat kelahirannya Yesus, tempat kelahirannya Nabi Allah Isa katanya. Saya tidak dikasih pakai baju ini, tapi di sini katanya begitu saya dimuliakan. Nah, khawatir nah Abu tunggu sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperingati Muharram ini bagaimana?
Kiban tak peringati bulan Muharramnya dari 1, 2, 3. Nahan tergugah jiwa kita. Yang pertama sekali ibadah. 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan. Yang disebut dengan 3 hari disunatkan kita melakukan puasa. Olehnya mbak uro ameh ente idang uro taswa. Kemudian di hari Jumatnya yaitu 10 Asyura. Kemudian berlanjut dengan 11 Asyura. Setelah itu berselang 1 hari berlanjut dengan hari putih. Apakah nanti kita sia-siakan para hadirin? Atau kesempatannya akan dicolom oleh orang lain yang mencoba untuk melakukan berbagai perubahan yang merusak Islam. Nyawa budak pikir kedua, katanya kedua. Bagaimana generasi-generasi katanya yang dia mengingatkan yaitu di dalam bulan Muharram ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya di 10 hari bulan Muharram, Nabi Allah Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tibdu hurau. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengingat bagaimana sejarah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nabi Allah Yunus alaihissalam, sekian lama beliau berdakwah. Nohatrib Nabi Allah Yunus nedakwah. Nyoh dalam pegah mandum yang menjadi ingatan renungan kita dalam memperingati bulan Muharram ini. Nabi Allah Yunus seakan-akan merasa tidak sanggup lagi berdakwah. Sang lung han sanggup lelung dakwah. Ya, kalau secara manusiawi. Secara manusiawi Nabi Allah Yunus dari sekian lama beliau berdakwah, tidak ada orang yang mau mengikuti beliau. Hanya beberapa orang saja yang mau beriman kepada Nabi Allah Yunus alaihi salam. Akhirnya Nabi Allah Yunus berpikir, kalau begini biarlah saya pindah saja dari negeri ini. Kalau seperti ini biar saja saya lari saja dari negeri ini. Menyuh lagi nyo bahlun minah mentang dari kampung cet kiri kandangnya. Saya sampaikan selalu dakwah agama, tetapi tidak mau mendengarnya. Nabi Allah Yunus berhijrah, lalu dia menyeberang lautan. Tapi Allah berkehendak lain. Sering dalam Al-Quran kita temukan, kita hanya menyampaikan, tidak pernah berhenti untuk menyampaikan, dan tidak pernah bosan untuk menyampaikan. Masalah orang itu meiman atau hana meiman, itu urusan Allah katanya. Yang harus ingat bedanya dari Allah ikbikilinya, orang batatat, hani dengar apa yang terpegah. Kita seorang yaitu yang menyampaikan kebaikan itu. Masalah dengar dan tidaknya itu bukan urusan kita, tapi itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Nabi Allah Yunus alaihi salam, beliau ingin berangkat ke jauh. Karena haik kepikele kampungnya, terus saja berbuat maksiat kepada Allah. Lalu Nabi Allah Yunus berangkat di tengah lautan. Sejarah mencatat datanglah angin huru hara yang luar biasa. Sehingga salah seorang daripada awak kapal tersebut, dia mengatakan yang bahwa semua barang-barang yang ada di atas kapal harus kita buang ke lautan. Kalau tidak kapal ini akan heleng dan semua kita akan tenggelam. Akhirnya semua barang-barang yang ada di dalam laut dia buang. Bah memenduk. Ternyata dengan barang yang dibuang itu tidak juga memadai. Kapal tetap goyang terus dikarenakan angin dan ombak yang luar biasa. Lalu setelah itu, apa yang terjadi para hadirin? Awak kapal tersebut menawarkan lagi, harus ada di antara kita ini harus terjun ke dalam laut. Harus grup dalam laut, menyahan tanyu mati menduk. Akhirnya diundilah siapa saja yang harus terjun ke dalam lautan. Akhirnya rupanya undian itu mengenai Nabi Allah Yunus alaihissalam. Sebab itu sudah ketentuan Allah para hadirin. Nya skenario Allah
maka legedanyo wate Allah diberikan satu ujian, satu cobaan. Jangan terus kita mengeluh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan bahaya ini kepada saya? Kenapa Allah memberikan malapetaka ini kepada saya? Kenapa Allah memberikan penderitaan ini kepada saya? Tanyo kaimenan. Tapi agama selalu menuntun kita bagaimana Allah yaitu melebihkan orang-orang sabar, dan setelah sabar dia akan mendapat hikmah yang luar biasa. Dan kesabaran itu lama. Drip. Lalu Nabi Allah Yunus dengan takdir daripada Allah dan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Yunus langsung disambut oleh seekor ikan, dan ikan tersebut menyimpan Yunus di dalam perutnya. Kemana dibawa? Hoiban. Lalu ikan ini mengembalikan Yunus ke kampung dasarnya. Di sanalah Nabi Allah Yunus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua para malaikat menyaksikan tasbihnya Nabi Allah Yunus alaihi salam. Dalam riwayat menyebutkan 40 hari 40 malam Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan. Lalu tepatnya di 10 hari bulan Muharram Nabi Allah Yunus keluar dari perut ikan, dan Nabi Allah Yunus kembali melanjutkan dakwahnya di kampung halamannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah yang kedua yang menjadi hikmah buat kita, yang bahwa dalam kehidupannya, dalam kita berdakwah ini tidak pernah yaitu bosan untuk menyampaikan kebaikan. Baik bosan-bosan abu nunggu sekalian. Apakah itu kepada anak kita? Anak itilah aku pikirle ke promoh dia lagi nyanyi. Anak itilah aku pikirle promoh. Kecuali hari ini pikirle ni ceria juga deh. Tapi sementara untuk membimbing mengajak anak sampai dia tahu ajaran Allah Subhanahu. Anak itilah piu kau. Kecuali gada kaitannya kapungodanya anak le kewajiban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir para hadirin, yang sangat tercatat di dalam kehidupan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah hijrahkan dari Mekah, yang dalam riwayat Nabi Allah Muhammad beliau pertama sekali hijrah ke Taif. Sesampai ke Taif diburu oleh 2 orang kafir Quraisy yang mencoba menghasut orang-orang Taif. Lalu Nabi Allah Muhammad tidak diterima di Taif. Walau setelah itu penduduk Taif menyesal terhadap penolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sampai sekarang para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah beliau di Madinah Al-Munawwarah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapan kejadian itu? Pajan kejadiannya juga di dalam bulan Muharram para hadirin. Juga di dalam bulan Muharramnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melakukan suatu perubahan, untuk tanah pegat saboh-saboh perubahan, harus ada hijrah. Menyahanata hijrah hana mubah Bapak sekalian. Bahkan sejarah mencatat orang-orang yang membawa Islam ke Aceh itu semua adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah, orang-orang yang hijrah dari Timur Tengah, orang-orang yang hijrah dari Hindia sampai ke Aceh, sehingga Islam berkembang sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Maka baik pegah-pegah legedanyo urung tamu, kita sering sekali seperti itu. Kamu bukan orang sini, baik le dah pegah abah. Kamu di tempatnya, kamu ino tempat kelahiran, di sini tempat nenek moyang kami. Padahal kalau kita melihat dalam kehidupan yang nyata, pada saat ada orang-orang yang berhijrah, di sana akan ada perubahan.
Di sinanna perubahan Abu Tungku sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian para hadirin ulun tuan mengajak kepada mandum para jamaah sekalian. Bulan Muharram ini adalah merupakan salah satu bulan di mana Allah mengatakan di dalam surah At-Taubah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Yang itu sudah Allah sebutkan di dalam kitabnya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi yang perlu kita ingat yang bahwa minha arba'atun hurum. Yang sebahagian dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, yang disebut dengan bulan yang terhormat. Mana bulan tersebut? Yang pertama bulan Zulqa'dah kalewat. Bulan Zulqa'dah kalewat. Ada enggak ibadah kita di dalam bulan Zulqa'dah itu? Bagaimana perubahan ibadah kita nyolang bulan Zulqa'dah setelah Syawal kita lewati, setelah Ramadan kita lewati, setelah Sya'ban kita lewati, setelah Rajab kita lewati, lang bulan Zulqa'dahnya kiban katanya. Tanya dro tak jawab dro. Sebab dia katanya kadang-kadang pegah kogala ada. Sementara pubut nyanyi yang kabeh rublu. Lalu setelah Zulqa'dah apalagi Zulhijjah. Itu juga peristiwa yang luar biasa Abu Tungku sekalian. Kejadian hikmah yang luar biasa, yaitu pelaksanaan haji ke Baitullah lang bulan Zulhijjah. Maka kita dianjurkan dari 1 sampai 9 hari melaksanakan puasa. Lalu setelah itu masuklah bulan setelah Zulhijjah, kita mengbulan Muharram. Abu Tungku sekalian, bulan yang peristiwanya banyak sekali di dalam bulan Muharram ini. Bahkan keken haram, ada makna haram itu adalah dihormati. Sehingga ada sesuatu yang diharamkan kepada manusia. Umpamanya diharamkan khamar, bahkan kepaharim khamar kepada katanya, dikarenakan kita manusia yang terhormat. Pada saat kita minum khamar, maka akan hilanglah satu yang sangat dimuliakan pada tubuh manusia, yaitu akal. Maka manusia tidak lagi terhormat. Diharamkan berbuat zina, bahkan kepaharim pupuk zina nengku, karena kita manusia terhormat. Kita bukan binatang, kita bukan lembu, kita bukan kambing. Tapi coba kita bayangkan kalau seandainya seseorang melakukan perbuatan zina, maka manusia itu tidak lagi terhormat. Makanya makna kebuhan. Kenapa kita diharamkan makan riba? Karena kita manusia terhormat. Pada saat seseorang itu makan riba, maka hilanglah kehormatannya. Semua apa yang dilarang oleh Allah merupakan sebagai bentuk kehormatan kepada kita manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di dalam bulan Muharram ini, bulan yang sangat bersejarah kepada kita umat Islam, sejak Nabi Allah Adam alaihi salam sampai turun temurun kepada kita ini, merupakan peristiwa-peristiwa yang sangat besar, sehingga umat Islam tidak hanya menyebutkan saja memperingati 1 Muharram itu, tidak hanya yaitu berjalan keliling kota Luxmawi dengan memakai baju-baju adat, dengan memakai baju-baju muslim. Setelah itu tidak ada pun satu himbauan, tidak ada satu pun larangan. Sekarang sudah banyak anak-anak muda generasi yang memakai lewat itu. Yang golomna padahal tanyo di Aceh karena dinas syariat Islam, karena bagedanyo majelis adat Aceh, dan banyak kanun-kanun yang lain. Kalau kita kembali bagaimana sejarah Aceh, kanun kepegah bak Putra Pang, resam bak Bentara, hukum bak Syah Kuala. Coba syariat seandainya tidak ditompang oleh adat, anak tegap nyoy gampung dan pegat saboh syariat, hana tak pegang hukum adat, nyo kolong kunurung bak majelis adat. Tapi pada saat di sebuah kampung ada ketentuan adat, kang hukum adat. Contoh mana? Kita membuat sebuah adat kepada generasi muda. Hai anak muda, hai, menyahikahan kapateh yang bahwa ka ikut majelis taklim.
Setiap pengajian kamu hadir, pada setiap kamu jam olahraga sekian jam kamu harus pulang ke rumah. Nyo ingat, tinggal waktu kamu kawin, tungkuimu mangku bijak bakah. Semua orang-orang tua kampung tidak akan hadir kepada kalian. Pedang hukum adat, insya Allah akan kamu. Tapi sekarang kita bertanya, apa yang nampak? Atau saya yang nggak tahu? Atau lung yang anak kudu. Tapi yang jelas kita melihat tidak ada sebuah penguatan-penguatan itu semua. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, marilah pada bulan Muharram ini kita mengintrospeksi diri ke belakang dengan melakukan berbagai perubahan-perubahan. Yang perubahan itu adalah yang sifatnya membangun, bukan merubah-rubah. Mana orang tokoh di tokoh nasional mengatakan kita nggak perlu buat perubahan katanya. Tidak, para hadirin, demikian. Kalau perubahan itu yang sifatnya membangun, tetap para hadirin perubahan itu perlu untuk kita lakukan. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada para hadirin sekalian, dan juga pribadi saya pun juga meminta maaf di mana dalam penyampaian saya ini mungkin tidak sebagaimana yang diharapkan. Insya Allah di dalam bulan Muharram ini kita ada perubahan untuk ke selanjutnya masa depan. Hadirin, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh para hadirin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.